Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan praktikum akuntansi biaya pertemuan ke-11 dengan beranggotakan yang pertama Siti Pak Aisyah, yang kedua Desi Aryani, yang ketiga Nafisa Indah Pramisti, dan yang keempat Niken Dwi Rahmawati. Lanjut, eh, mari kita mulai kasus PT Sugar Indo. Soal yang pertama, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi perhitungannya itu bila biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar. Jadi biaya produksinya itu proses pertama bisa dilihat di halaman 81 yang buku biru itu sebesar 2.379.800.000 ditambah 1.520.200.000. Jadi hasilnya itu 3.900.000.000. Nilai penjualan barang sampingan yaitu 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 yaitu 300.000 rupiah. Jadi untuk jurnalnya itu tanggal 31 bulan 5 tahun 2016, kas di debit sebesar 300 juta dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 300 juta. Yang nomor 2, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan. Jadi biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, tetap sama, yaitu sebesar. Jadi ini tuh perhitungannya masih sama kayak yang nomor satu tadi. 2.379.800.000 ditambah 1.520.200.000 itu hasilnya 3.900.000.000. Nilai penjualan barang sampingannya 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 jadinya 300.000. Untuk jurnalnya yaitu di tanggal 31 bulan 5 tahun 2016, kasnya di debit sebesar 300.000 sebesar 300 juta dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Baik, selanjutnya untuk tugas nomor 3, soalnya itu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang beban pokok penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, di sini bila penjualan produk sampingan itu diberlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan, maka biaya produksi gabungan itu tidak akan berubah. Jadi sama seperti nomor satu dan nomor 2. Caranya itu biaya proses 1 ditambah dengan biaya proses 2 di buku biru halaman 81 yaitu sebesar 2.379.800.000 rupiah ditambah dengan 1.520.200.000 rupiah.
Kita jumlahkan saja didapatkan hasil 4.900.000.000 rupiah. Lalu untuk nilai penjualan produk sampingan itu juga sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu 40.000 ton dikali dengan 10.000 dikurang dari 2.500. Nah, 10.000 itu didapat dari nilai penjualan pada titik pisah pada proses 1 di halaman 81 buku biru, lalu dikurangkan dengan 2.500. Nah, ini tuh merupakan biaya muat sebesar 2.500 per ton. Nah, ini tuh kita kurangkan dengan nilai penjualannya. Didapatkan hasil 40.000 ton dikali dengan 7.500. Jadi nilai penjualan produk sampingannya itu sebesar 300 juta. Lalu untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Mei 2016 ada kas di debit sebesar 300 juta. Kemudian di kredit itu ada beban pokok penjualan karena di dalam soalnya itu biaya produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualannya itu di sebelah kredit sebesar 300 juta. Kemudian yang nomor 4 ada bila perusahaan itu memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang biaya produksi gabungan sebelum alokasi, berapakah biaya produksi gabungan akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, untuk tugas nomor 4, caranya itu sama seperti nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pada biaya produksi gabungan, itu caranya dengan biaya proses 1 ditambah proses 2 sebesar 2.379.800.000 rupiah ditambah dengan 1.520.200.000 didapatkan biaya produksi gabungan sebesar 3.900.000.000 rupiah. Lalu nilai penjualan produk sampingannya juga sama, 40.000 ton dikali 7.500 sama dengan 300 juta. Lalu untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Mei 2016 ada kas di debit sebesar 300 juta, lalu di kredit itu ada akun persediaan dalam proses sebesar 300 juta di kredit karena di dalam soal itu ada penjualan produk sampingan itu diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan. Jadi kreditnya itu persediaan dalam proses, yaitu sebesar 300 juta. Oke, untuk soal selanjutnya 5 sampai 7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 5. Bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode yang pertama, metode harga pasar. Nah, metode harga pasar ini yang pertama ada tabel yang berisikan yang pertama produk, harga pasar final per ton produksi, harga pasar final, biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2, harga pasar hipotesis, presentase harga pasar hipotesis, dan pembagian biaya produksi gabungan. Yang pertama ada produk, yaitu ada 2 kristal gula dan tetes gula. Harga pasar dari kristal gula yaitu 1.560.000 dan harga pasar final per ton dari tetes gula itu 143.750. Yang selanjutnya, ton produksi dari kristal gula itu 14.000 dan ton produksi dari tetes gula itu 16.000. Selanjutnya itu harga pasar final dari kristal gula sebesar 21.840.000 dan tetes gula yaitu 2.300.000 dan totalnya 24.140.000. Lalu biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2, kristal gula sebesar 1.140.000.000 dan tetes gula 0, jadi jumlahnya 1.140.000.000. Yang selanjutnya ada harga pasar hipotesis, kristal gula sebesar 20.700.000.000 dan tetes gulanya itu 2.300.000.000 dan jumlahnya adalah 23 miliar. Yang selanjutnya itu ada presentase harga pasar hipotesis, kristal gula sebesar 90% dan tetes gula sebesar 10%.
dan hasilnya 100%. Yang kemudian pembagian biaya produksi gabungan kristal gula sebesar 3.240.000.000, tetes gula sebesar 360 juta, dan hasilnya yaitu 3.600.000.000. 600 juta. Yang B yaitu biaya rata-rata per unit, biaya perhitungannya yaitu biaya rata-rata per ton sama dengan total biaya produksi gabungan dibagi total jumlah galon yang diproduksi, yaitu eh, total biaya produksi gabungannya 3.600.000.000. Total jumlah galon yang diproduksi adalah 30.000. Hasilnya yaitu 120.000. Tabelnya, tabelnya itu produk, ton produksi, dan pembagian biaya produksi gabungan. Produknya itu kristal gula dan tetes gula. Ton produksinya kristal gula 14.000, tetes gulanya 16.000, dan pembagian biaya produksi gabungannya kristal gula sebesar 1.680.000.000 dan tetes gulanya 1.920.000.000 dan totalnya itu 3.600.000.000. Yang kemudian yang C, metode rata-rata tertimbang, yaitu perhitungannya biaya rata-rata tertimbang per unit sama dengan total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata tertimbang. Total biaya produksi gabungannya yaitu 3.600.000.000 dan total rata-rata tertimbangnya yaitu 200.000, itu dibagi hasilnya 18.000. Dan tabelnya berisikan produk dan produksi, poin, rata-rata tertimbang, biaya per unit, pembagian produksi gabungan. Nah, produknya itu masih sama, kristal gula dan tetes gula. Dan produksinya 14.000, tetes gulanya 16.000, poinnya untuk kristal gula 12 dan tetes gula 2. Rata-rata tertimbangnya kristal gula 168.000, tetes gula 32.000, dan hasilnya 200.000. Biaya per unitnya sama-sama 18.000, dan pembagian produksi gabungannya kristal gula 3.024.000.000, tetes gula 576.000.000, dan hasilnya 3.600.000.000. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Niken. Baik, untuk yang D itu yang metode unit kuantitatif. Untuk produk yang pertama itu kristal gula. Untuk jumlahnya itu ada 14.000 ton produksi, kemudian pembagian biaya produksi gabungannya sejumlah 1.680.000.000. Kemudian untuk tetes gula itu ton produksinya ada 16.000, jumlah pembagian biaya produksi gabungannya sebesar 1.920.000.000. Untuk jumlah ton produksinya itu 30.000, kemudian pembagian biaya produksi gabungannya itu 3.600.000.000. Untuk nilai persediaan barang jadinya ini, yang pertama ada alokasi biaya produksi gabungan. Untuk kristal gula sebesar 3.240.000.000, kemudian untuk tetes gulanya 360 juta. Nah, kemudian untuk tambahan biaya produksinya, untuk kristal gula sebesar 1.140.000.000, untuk tetes gulanya tidak ada, kemudian total biayanya ini penjumlahan dari alokasi biaya produksi gabungan ditambah dengan tambahan biaya produksi sebesar 4.380.000.000. Nah, untuk tetes gulanya itu 360 juta, untuk jumlah ton yang diproduksi sebesar 14.000 ton untuk kristal gula dan 16.000 ton untuk tetes gula. Jadi ini itu hasilnya 312.857. Dan untuk yang tetes gula 22.500. Nah, ini untuk perhitungan persediaannya. Persediaan awal per ton 1 Mei 2016 sebesar 3.600. Untuk tetes gulanya 20.400 dan untuk produksi selama bulan Mei 2016 itu sebesar 14.000, kemudian tetes gulanya 16.000. Jadi ini jumlahnya dari 3.600 ditambah 14.000 hasilnya 17.600. Untuk yang tetes gula 20.400 ditambah dengan 16.000 hasilnya 36.400. Untuk penjualan selama bulan Mei 2016 sebesar 13.000 untuk kristal gula, kemudian 16.000 untuk tetes gula, dan persediaan akhir per tonnya 31 Mei 2016
sebesar 4.600 untuk kristal gula dan tetes gulanya 20.400. Kemudian biaya produksi per tonnya ini sebesar 312.857 untuk kristal gula, kemudian untuk tetes gulanya 22.500. Dan nilai akhir persediaan untuk persediaan akhirnya itu sebesar 1.439.142.200. Nah, untuk yang tetes gulanya ini sebesar 459 miliar. Kemudian yang nomor 7, perusahaan memiliki kesempatan untuk memproses produk tetes gula lebih lanjut menjadi pakan ternak dan menjualnya seharga 250.000 per ton. Setelah analisis yang menunjukkan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam 65A. Yang tadi yang biaya pemrosesan lebih lanjut tersebut adalah sebesar 1 miliar 40 juta. Nah, ini untuk perhitungannya itu eh, pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut itu sebesar 250.000. Untuk pendapatan penjualan per ton pada titik kisah batasnya sebesar 143.750. Jadi selisihnya ini 250 dikurangi 143.750 hasilnya 106.250. Kemudian untuk biaya pemrosesan tambahan per tonnya ini 65.000 dari 1.040.000 dibagi 16.000 ton. Untuk laba rugi per galon jika memproses lebih lanjut ini selisih dari 106.250 dikurangi dengan 65.000 hasilnya 41.250. Jadi untuk analisis ini itu PT Sukarindo sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula karena menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.